Berdoa. Jadi marilah kita berdoa dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan mengucap basmalah tadi kegiatan kita lancar sampai di penghujung nanti. Amin. Jadi sebelum kita memulai kegiatan, kita berdoa di semakin akrab. Dan kalian kan udah kenal ini kan sama kawan-kawan sekelas kalian yang tiap hari kalian lihat mukanya. Jadi sekarang ini namanya juga ada permainan kayak rangkai nama. Ini nama dirangkai-rangkai. Jadi nama kita diikuti dengan apa? Makanan kesukaan. Wah, banyak ya, saking bingungnya. Apa yang katakan? Oke. Contohnya kayak Umi Ija, ayam bakso. Ayam bakso. Terus diikuti dengan bakso. Nah, nanti Devi bilang jangan Devi aja. Devi bilang Umi lagi. Umi Lija, mie ayam bakso, Devi bakso. Lanjut lagi. Jadi dari Umi gini. Nanti yang terakhir itu yang paling lengkap. Oke? Jadi kita mulai ya. Bisa nih. Oke, dari Umi ya. Umi Lija, mie ayam bakso. Lanjut. Lija mie ayam bakso, Devi bakso. Umi Lija mie ayam bakso, Devi. Devi apa? Bakso. Bakso, Amel pecel. Umi Lija mie ayam bakso, Devi bakso, Amelia pecel, Dinda pizza. Umi Lija mie ayam bakso, Devi bakso, Amel pecel, Dinda pizza, Anissa nasi goreng. Umi Lija mie ayam bakso, Devi bakso, Amel pecel, Dinda pizza, Nisa apa ya? Nisa nasi goreng, Vita ayam goreng. Gitu. Umi Liza mie ayam bakso, Devi bakso, Ahmed pecel, Dinda pizza, Anissa nasi goreng, Dita apa tadi? Ayam goreng, Farhan burger. Terus itu bapak Umi Liza mie ayam bakso, Devi bakso, Amel pecel, Dinda pizza, Nisa nasi goreng, Dita ayam goreng, Farhan burger, Fikri kebab. Umi Lija mie ayam bakso, Devi bakso, Amelia pecel, Dinda pizza, Nisa nasi goreng, Dita ayam goreng, Farhan burger, Fikri kebab, Hani ayam kawasan. Oke, mau ulang lagi ya. Panjang ini. Umi Lija mie ayam bakso, Devi bakso, Amelia pecel, Dinda pizza, Anissa nasi goreng, Dita ayam goreng, Farhan burger, kebab, Hani ayam kalasan. Oke, jadi setelah kita tadi perkenalan, otomatis kalian bukan hanya mengetahui nama kawan kalian, juga mengetahui makanan kesukaan. Jadi kalau misalnya kalian mendekati ini kan bisa kasih ayam goreng, kasih kalasan, kasih pizza nggak mahal ya kan? Emang gitu standarnya. Yang 104 pada sama Dinda. Bisa kita lanjut? Bisa. Oke nih. Jadi, kalian tahu nggak kita mau ngapain? Enggak nih. Enggak. Masa nggak tahu? Diskusi Mi, melintang. Diskusi melingkar. Nggak ada yang tahu ya? Ngobrol-ngobrol. Ngobrol-ngobrol. Diskusi meja bundar. Diskusi meja bundar nggak ada mejanya kok. Kursi bundar ini. Oke, jadi Umi jelaskan nama kegiatan yang akan kita laksanakan itu namanya bimbingan kelompok. Ada yang tahu bimbingan kelompok itu apa? Bimbingan secara bersama-sama Mi. Secara bersama-sama, secara berkelompok, terus Diskusi Mi, diskusi sama orang lain. Apa kelompok? diskusi kelompok. Oke, bisa juga. Jadi Umi simpulkan bimbingan kelompok ini adalah salah satu layanan dalam BK dengan memanfaatkan dinamika kelompok yang terdiri dari 8 sampai 15 orang. Jadi nanti di sini ada ketua kelompok yaitu Umi dan kalian anggota kelompoknya. Jadi Umi
di sini sebagai pengatur kalian lah untuk mengemukakan pendapat. Jadi yang akan kita bahas ini jadi itu isu-isu atau yang lagi hangat-hangatnya sekarang, yang lagi booming-boomingnya. Gibah-gibah. Kalau panas kan pun hangat lagi. Jadi yang kita bahas ini yang lagi hangat-hangatnya, yang enak-enaknya kita bahas gitu lah. Kayak gitu. Jadi kemudian apa sih tujuan kita melakukan ini? Biar bisa dekat sama kawan. Bisa dekat sama kawan. Menghasilkan manfaat sama kelompok. Biar dapat Menghasilkan solusi nih. manfaat, dapat solusi. Lanjut apa lagi? Jadi mengenal karakter nih. Karakter siapa? Karakter kawan-kawan Nah, kelompok. berarti ini lah kalian lebih ke kawan-kawan ya kan? Mengenal. Tapi sebenarnya tujuan bimbingan kelompok ini kan kita membahas isu yang lagi hangat. Otomatis kan menambah apa? Wawasan. Iya, Pengetahuan. pengetahuan. Nah, udah gitu, kalian tadinya malu-malu. Nah, di sinilah kalian bisa berpendapat. Di kelas kan lebih besar gitu kan. Nah, di sini kan cuma 8-9 orang. Apa yang bisa mengungkapkan pendapat kalian. Jadi ini dapat melatih komunikasi kalian juga. Kemudian saling berkenalan silaturahmi lah sama kawan-kawan. Mungkin tadinya sering berantem di kelas. Cara berpikirnya juga berbeda-beda, makanya kita sering tukar pikiran. Kemudian nanti di bimbingan kelompok ini menekankan adanya azas kerahasiaan. Di setiap nanti kita membahas masalah yang berkaitan dengan orang lain, maka dari itu marilah kita rahasiakan. Jadi hanya kelompok ini aja yang tahu. Kalian bisa mungkin jangan lagi umbar, jangan disebarluaskan infonya di luar dari kelompok ini. Kemudian nanti Umi minta keterbukaan kalian mengemukakan pendapat. Jadi siapapun yang mau berpendapat walaupun itu cuma sekata, 2 kata, boleh berpendapat. Nggak dilarang. Bukan hanya harus panjang lebar kali tinggi, nggak harus. Misalkan kalian bilang iya, enggak, boleh. Kalian jangan diem aja. Jadi Umi minta keaktifannya lah dari kalian. Oke, bisa ya? Amin. Selanjutnya nanti kalau ada yang menyampaikan sesuatu pendapat boleh tunjuk tangan. Jadi biasakan ya, tunjuk tangan, jangan asal nyerocos saja. Kalian nggak tahu gitu kan siapa yang duluan. Nanti berebut pula kalian kayak di kelas. Di kelas kan gitu kan, siapa yang mau jawab? Ini udah dijawab duluan, belum lagi dipanggil namanya. Kan kebiasaan kadang. Jadi budidayakanlah tunjuk tangan sebelum berpendapat. Kemudian selanjutnya cara, ini nggak tahu kan ditanya-tanya, cara pelaksanaan kita dalam bimbingan kelompok ini nanti Umi menyampaikan. Oh, materi kita pada hari ini tentang ini. Kalau kalian mau ini yang lagi hangat-hangatnya tentang ini, boleh, ayo kita sepakati. Kemudian apa sih tentang ini makna, pengertian ini apa? Kemudian apa sih contohnya? Kemudian penyebabnya, alasan itu terjadi dan cara pencegahannya. Oke, bisa ya? Oke, kalian kayaknya agak tegang. Kita tahu kan tepuk semangat. Kemudian ada sambungannya lagi, semangat baru. Asik jas. Oke, tepuk tangan tuh. Oke, Umi ingatkan sekali lagi ada pertanyaan mengenai bimbingan kita pada hari ini. Mungkin ada yang nggak kalian ngerti gimana cara pelaksanaannya atau udah lupa. Kalau ada yang mau ditanyakan sebelum kita melaksanakan bimbingan, paham ya? Oke, kita mulai ya. Oke, jadi yang lagi hangat-hangatnya sekarang lah, Umi minta lah dari kalian. Apa sih yang lagi hangatnya sekarang dibahas? Ya, tentang KDRT. Yang lain? Ada nggak? Tentang KDRT, terus apa lagi? Sering nggak lihat di pergaulan bebas. Siapa lagi? Perselingkuhan. Pembunuhan. Pernikahan dini. Apa lagi? Nggak ya, cukup. Tentang korupsi. Ada korupsi, pernikahan dini, pembunuhan, apa lagi? Perselingkuhan, KDRT. Jadi mari kita sepakati apa sih yang mau kita bahas. Yang lagi hangatnya sekarang lah. Tentang apa ini? KDRT. KDRT ya. Kan pasti udah pernah dengar lah tentang KD. Itu kan pendekan ya. Panjangannya apa? Kekerabatan rumah tangga. Menurut kalian
banting 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 pulang. Iya me banting ke kamar mandi gitu. Banting Iya, kamar Me, mandi. pokoknya ada kekerasan dalam hal tersebut gitu. Oke, bagus. Yang lain, pendapat yang lain. Yang mau dengar. Ya, Dinda. Kayak menelantarkan anak istrinya. Melantarkan anak. Iya, bagus sekali. Yang lain, pendapat yang lain. Kekerasan dalam Perbuatan seseorang yang tidak mengenakan itu. tidak menyenangkan. Bagus. Saya yang lain. Ya, kekerasan dalam bentuk fisik kepada pasangan. Ada pasangan. Pasangan apa ini? Sah? Enggak sah? Rumah tangga. Yang lain, yang lain? Enggak ada? Nah, simpulkan ya. Pendapat kalian itu benar semua. Kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan yang terjadi baik secara fisik, ya fisik kayak mukul atau semacamnya. Ada juga yang verbal, maki, berkata kasar, itu juga termasuk kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi antara pasangan suami istri dalam keadaan yang sah. Itu KDRT itu nggak hanya pada pasangan aja ya, anak-anak juga bisa ya. Seorang ayah yang itu anaknya memukul anaknya itu bisa juga dilaporkan termasuk dalam KDRT juga. Kemudian apa sih contohnya? Fisik. Jadi KDRT ini apa sih contohnya kalian? Dia ada yang ringan, ada yang berat. Contoh bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Apa? Pasangannya. Menampar istrinya ketika berperkara. Menampar istrinya. Bagus, yang lain. Ayo. Menjambak. Udah. Barbar. Itu ya. Ya, yang lain. Pendapat yang lain. Ayo, Dinda. Ini Me, kayak menampar anaknya gitu Me. Kan bisa ke Nampar anak. anak. Ya, bisa juga. Ya, bagus. Yang lain. Ayo, Farhan. Memperkosa anaknya. Luar biasa. Ya, bisa. Memang termasuk. Oke, ada yang lain? Bisa kamu? Berpendapat? Ya mungkin itu lah Me, tadi kekerasan memukul anaknya atau memukul istrinya, kekerasan lain lah Me, misalnya dijamak atau dicekek terus banting-banting gitu. Itu yang Umi simpulkan ya, betul yang kalian bilang. Jadi bentuk KDRT memang ada yang fisik, ada yang verbal. Kalau fisik tadi itu dia ada yang berat, ada yang ringan. Kalau ringan itu dia dapat cuma kayak ditampar itu paling kayak membekas pipinya aja. Tapi kalau dicekek sampai dibunuh itu kan udah berat kali kan, udah meninggal. Nah, itu termasuk. Kemudian kalau verbal, ucapan, memaki. Apalagi yang dimaki itu perempuan. Dia kalau perempuan ini kan sensitif. Kadang dia bisa stres, depresi, kadang bisa jadi bunuh diri dia. Itu kan? Jadi KDRT itu memang sangat berbahaya. Kayak seorang laki-laki itulah pandai-pandai lah mereka mengatur dalam rumah tangga itu. Kemudian apa sih penyebabnya? Penyebab terjadi KDRT ini apa tahu kalian? Kok bisa lah terjadi KDRT ini? Ayo, Nisa. Masalah ekonomi itu Mi yang paling besar kalau misalnya apa? Pasti kalau misalnya uangnya kurang atau apa bisa berkelahi, jadi itu kekerasan itu terjadi. Bagus sekali pendapatnya saya. Amel dulu. Kurangnya keharmonisan sama komunikasi. Komunikasi, ya. Sibuk kerja ya kan? Ya. Yang lain. Ayo Dita dulu. Kurangnya kasih sayang kepada seorang istri atau kepada anaknya Umi. Jadi sehingga menimbulkan kayak kekerasan dalam rumah tangga itu. Ya, bagus. Saya Farhan. Keegoisan dalam pasangan. Egoisan pasangan. Ya, egois. Ya, bagus. Saya Ani. Memang kecemburuan terus Oh, kayak cemburu. dia udah nggak sayang lagi, nggak ada kepercayaan antar pasangan. Ada rasa percaya ya. Iya, ada rasa percaya. Yang lain? Ada yang pendapat? Ayo. Terjadi perselingkuhan gitu. Kayak si perempuan ini nggak tahu si laki-lakinya suatu suaminya itu selingkuh. Terciduk lah ya kan Me, di hotel. Terciduk. Pas pulang suaminya ke rumah, itulah bertengkar-tengkar, terjadi laka gitu. Ini pengalaman? Enggak? Ya, bisa diceritakan ya kan? Iya, berikan ke Oke, disimpulkan ya. Benar apa kata kalian? Jawabnya itu masalah ekonomi memang iya. Apalagi yang nyari uang itu istri. Iya, suaminya pakai serabutan. Jadi yang memegang
yang paling tinggi di rumah itu istri ya. Istri kan sekarang ini dia ngurus ini dia kayak stres gitu lah. Lama-lama capek dia, suaranya juga meninggi, si laki-laki gitu ya kan. Nah, dia pun ya kecewa juga, maksudnya marah juga, kasar juga pada istrinya. Itu juga minta. Kemudian kurangnya pemahaman agama. Dia punya agama. Kalau dia tahu agama, dia tahu cara memperlakukan istrinya dengan baik. Bagaimana cara memperlakukan istrinya dengan baik, menafkahi istri dengan baik. Ya, dia tahu kalau dia paham agama. Kemudian pendidikan. Jadi pendidikan orang ini juga itu ya. Apa yang akan terjadi? Dia punya mindset, punya dorongan, dia punya pikiran apa yang akan terjadi kalau nanti aku melakukan kekerasan pada istriku. Dia berpikiran luas, berpandangan luas. Jadi nggak di situ aja dia mentok berpikir, kedepannya dia pikirkan. Jadi dia kalau mau melakukan sesuatu itu berpikir dengan matang. Dan apalagi pernikahan dini. Masih cole-cole dan nikah. Masalah rumah aja, masalah uang ini nggak ada, uang ini nggak masih awal. Jadi kayak kalau nikah usia dini ini kan kita emosi kita masih labil, belum banyak pengalaman lah ibaratnya kan. Emosian lah. Belum merasakan pahitnya hidup. Tiba-tiba udah nikah. Itu kan gampang itu. Mungkin kalian berpandangan nanti nikah lepas lah semua. Mungkin kalian berpandangan gitu. Cuma kayak gitu. Nikah itu makin banyak ujian sebenarnya. Kemudian apalagi kira-kira tahu? Kurangnya komunikasi tadi. Si istrinya sibuk kerja, si suaminya sibuk kerja, jarang jumpa di rumah, nggak ada komunikasi dalam rumah. Nah, itu juga dapat menghambat, dapat memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Oke, paham ya? Banyak ya itunya alasan-alasan penyebab-penyebabnya. Kemudian apa sih cara? Gimana sih cara mencegahnya itu biar nggak terjadi sama orang-orang di luar sana, mungkin nanti sama-sama kalian. Dan gimana sih kalian mencegah hal itu terjadi? Ayo Dinda. Menyisihkan waktu Mi, walaupun sesibuk apapun kerja, punya waktu kita seminggu sekali atau seminggu 2 kali adalah keluar jalan-jalan keluarga gitu. Bagus sekali. Yang lain? Nisa. Itu Mi, nikah di umur yang tepat, udah matang, baru dapat pekerjaan yang tetap, udah baru Mi nikah gitu. Berarti bisa lebih ke pernikahannya matang, lebih stabil, keuangannya lebih stabil, lebih mapan ya. Lanjut ya. Tadi Saling percaya, dan komunikasi. Yang lain gimana sih? Ayo. Bingung nih dalam hatinya. Saya sih Mi, Ini lagi biar selalu bahagia gitu ya. Berbanyak uang. Kalau nggak ada uang pasti terjadi kado. Tadi kuat perbaiki ekonomi ya. Ekonomi. Oke. Kita Meningkatkan keharmonisan dalam rumah tangga, meningkatkan iman kepada Tuhan supaya kita nggak melakukan hal itu kan kayak hal itu kan udah tahu juga udah salah gitu malah nggak ngelakuin itu. yang lain? Kalau kalau dia punya masalah gitu kan ngomong bagus-bagus, suka dingin, jangan pas masih emosi dia udah itu jadi kan kado. Kayak jelas lebih setan ya kan? Iya, kalau akhirnya apalagi ngambil keputusan di saat marah. Nggak tepat itu ya. Udah malah petaka. Yang lain ada? Ya. Tapi nggak jadi, nggak ada jawabannya sama orang lain. Oke, gue simpulkan berarti cara mencegahnya. Kayak tadi kan perbaiki komunikasi dengan baik. Lupa lah ya kan. Walaupun sibuk bekerja, luangkanlah waktu kalian untuk pasangan kalian di rumah. Kemudian jujur dan terbuka. Jadi jangan adalah kebohongan dalam rumah tangga itu nanti. Sekecil apapun kebohongan itu nanti pasti dapat menimbulkan masalah. Apalagi perempuan kan, perempuan nanti masalah yang udah lalu-lalu itu lagi. Masalah yang sekecil ini bisa jadi kanker. Apalagi nanti suaminya ngeron duit bulanan, duit bulanan, wah merepet-merepet lah ya kan. Kira pas cewek lain itu Mi. Nah gitu, bagi kalian lah, carilah pasangan kalian yang paham agama. Paham agama, tahulah dia memperlakukan pasangannya itu. Potensi bahwa keharmonisan rumah tangga kalian akan terjaga.
Kemudian pendidikan. Kalian galilah pendidikan kalian. Bisa carilah memang yang orang-orang berpendidikan, yang wawasannya luas, tahu dia maksudnya cara memperlakukan wanita kayak mana. Kita lihat dari orang aja kan tahu. Kita bisa menilai orang dari tutur katanya bagus. Nanti kalau kedepannya kita sama dia kayak mana? Ya, kalian kan gitu sih. Oh dia emosian, nggak bisa aku nanti sama dia, dia emosian gitu. Makanya dari sekarang kalau sudah kalian punya pasangan, nah ini adalah pasangan kalian, cocok enggak? Karena ada perempuan modelnya marah sampai berhari-hari ngambek, mogok makan ya kan, nggak ada kabar selama semingguan. Padahal dia nunggu kabar. Gengsi dia, Mi. Masalahnya kalau udah dikabari tak dibalas. Ada tulisan kok dari atas. Iya, iya. Tengok. Wanita. Cuma nggak dibaca gitu. Woman Makanya dari sekarang kalau punya pasangan nilai dari sekarang pasangan kalian memungkinkan nggak untuk maju ke depan. Kalau dia emosian, coba adik sabarlah dek dikit. Dia latih dia. Kalau kalian bisa merubah diri orang itu lebih bagus kalau kalian mau sama dia. Kan gitu. Abang banyak duit. Oke ya? Cara mencegahnya banyak. Berikan pemahaman agama, kalian cari pasangan yang paham agama, kalian juga paham agama. Jadi kalian pun yang istri-istri nih, calon-calon para istri nih, kalau kalian pandai, jujur, terbuka, patuh pada suami ya, nggak akan terjadi lagi. Kadang perempuan juga harus ngalah. Karena kepala rumah tangga kan suami. Bukan menyalahkan perempuannya. Cuma kalau perbuatan suami masih benar, kalian ikut. Tapi kalau perbuatan suami masih salah, kalian boleh membantahnya, luruskan. Oke, bisa? Bisa. Oke, agak-agak udah capek? Belum? Mungkin karena banyak ketawa ya? Udah capek? Oke, kita permainan lah ya. Iya, Mi. Permainannya ini namanya adalah tangkap jari. Coba berdiri semua. Cik tayu. Berdiri semua. Ini di tengah. Coba yang tangan kanan gini, dan tangan kiri gini. Enggak, sambungkan ke tangan kawan kalian. Kawan-kawan. Karena Rome. Iya. Oke. Nanti ada clue-nya. Clue-nya itu singa. Mundur lagi lah. Setiap Umi, coba mundur dikit bisa nggak? Setiap Umi bilang singa, kalian tangkap singa. Singa itu ibaratkan jari kawan kalian. Berarti tangan ini nangkap, tangan kiri konsen ya. Jadi konsen ya. Tangan kanan nangkap, tangan kiri ngepas. Takutnya ini nangkapnya diam aja ya. Dia nangkapnya kawan, dia ketangkap. Cluenya singa. Gitu ya. Singa ditangkap. Nanti Umi dongeng. Nanti Umi cerita. Sudah banyak kata Kemudian singa langsung tangkap. Kejar ya. Bisa? Dari kejar aja. Oke, siapa yang kena? Siapa yang kena tangkap? Yang kena tangkap berarti tangan kanan ya. Yang kena tangkap dapat hukuman. Seperti biasa dapat hukuman. Jadi deg-degan belum apa-apa. Oke. Coba jadi tangkap dulu, rekatkan aja. Letakkan aja kita. Bacanya kayak gitu-gini lah, gini lah. Lurus lah. Kayak gini aja kalau. Oh gini aja, gini. Kayak gini lah. Mi cerita ya lagi kita mulai. Aduh, susah. Oke, kita mulai. Bisa fokus. Pada zaman dahulu hiduplah seekor siput. Siput gila. Siput. Turun sama. Banyak kali nih, Mi. Siput tuh bilang. Kemudian siput
menyisir rambut singa. Hani dan Ame. Oke, yang lain mana dulu? Tangan ke belakang dulu. Gimana? Di situ lah, di situ. Ayo, ngapain? Stop. Kalian berdua mau sendiri atau berdua? Berdua. Dekat hati nih. Iya. Ngapain kalian? Ngapain? Jadi bentara. Jadi bentara berarti gimana? Jadi bentara berarti gimana? Sekarang siap. Kayak apa kemarin di sana? Ya, coba. Ayo, bisa. Ya, yang kalian berdua lah, coba. Iya. Tentara harus kita. Iya, siap. Ayo, udah kita waktu kita. Oke. Satu, dua, tiga. Kalian ngapain? Ya. Oh ya. Lanjut. Siapa kita? Halo. Siapa kita? Siap. Jaya. Jaya masih jaya Mi. Kami itu selalu jaya gitu loh, Mi. Ya kan ditanya siapa kita jaya. Kami Amel gitu. Amel mana? Jaya. Gitu masih mending. Boleh jaya. Tim bolot. Siapa kita tim bola? Tim bola dia. Kita kan ada Iya, dua ini disegek. Dua bolot gitu. dua bola. Tim bolot ya. Ayo. Siapa kita? Dua bolot. Jaya. Kursinya diatur lagi. Bisa. Oke, kita lanjut ya. Bisa, Mi. Gimana suasana setelah bermain? Seru. Sakit ya pipinya ya? Iya, Mi. Enggak sama Umi juga. Oke, kita lanjut ya. Dari materi yang kita bahas dari KDRT, dari pengertian, terus contohnya atau bentuk KDRT, terus apa penyebabnya, terus sama cara mencegahnya. Coba, siapa yang bisa menyimpulkan? Apa yang kalian dapat dari pembahasan kita tadi? Mulai dari pengertiannya, atau kalian ngerti pengertiannya doang boleh. Kalian ngerti bentuk-bentuk contoh-contohnya aja boleh. Boleh semuanya, dari pengertian, contoh, penyebab, sama caranya juga boleh. Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan? Ayo, Ani. KDRT itu dia kalau misalnya kita nggak mau terjadi KDRT itu kita harus saling percaya sama kawan sama pasangan terus kita harus paham agama kita harus ini mudah pendidikan dulu kayak saya kan kayak tadi pernikahan ini kan kita seharusnya jangan nikah dulu gitu memperdalam ilmu agama dulu memperdalam pendidikan kita sampai tinggi gitu biar nggak inilah biar nggak terjadi itu KDRT. Ya, bagus sekali. Yang lain gimana? Ya, Devi. Ternyata pengaruh KDRT itu sangat besar ya, Bu. Karena walaupun KDRT-nya kita dalam bentuk verbal pun bisa menyebabkan pengaruh yang besar, bisa sampai dia stres, bisa sampai memicu dia bunuh diri. Yang lain, apa yang kalian dapat dari materi tentang KDRT? Ayo, Emel. Kalau misalnya kan nih kalau udah ada pertengkaran gitu kan itu kan diomonginya baik-baik terus dia coba diajak liburan pasangannya siapa tuh dia butuh liburan capek dia kerja terus apa namanya kalau memang nggak bisa diomongin lagi coba diomongi ke orang yang lebih paham tentang perkeluargaan itu jadi kayak kan misalnya pasangan kita nggak tahu jadi kayak daripada ngomong sama dia jadi malah jadi ribut bisa nyari kayak bisa kayak nyari tempat solusi gitu loh misalnya kayak kan entah ke teman mamanya gitu yang udah tahu dengan dia Dan tuanya. Bagus sekali pendapatannya. Yang lain gimana? Nih, Ayo, Bunda. inti dari KDRT itu jangan
berjaga dalam satu rumah tangga. Jangan miskomunikasi sama dia Bunda. Yang lainnya gimana ini? Sama. Oh, ayo Fikri. Pokoknya dalam rumah tangga itu jangan ada kesalahpahaman, karena ya semua apa itu terjadi ada kesalahpahaman yang tidak kita tahu tiba-tiba gitu nih. Jadi kita tiba-tiba yang nggak tahu jadi begaduh gitu nih. Jadi begaduh. Jadi kita begaduh ya bergetar apalah langsung begaduh lah. Jadi terjadilah kekerasan dalam rumah tangga itu. Iya. Jadi itu saja nih kesimpulan saya. Oke, bagus sekali ya kesimpulan dari Fikri. Jadi dengar lagi yang kesimpulan ini. Mari menyimpulkan. Jadi menyimpulkan ya dari materi kita tadi KDRT. KDRT adalah kekerasan dalam rumah tangga yang biasa kalian sebut itu yang terjadi adalah pasangan suami istri melakukan kekerasan di dalam rumah tangga, baik kekerasan dalam bentuk fisik maupun verbal. Bentuk atau contohnya seperti yang kalian bilang tadi. Kalau fisik kan kayak seperti mencekik, membunuh, menjambak, memukul, menampar, itu banyak. Bisa juga verbal. Verbal ini bisa dia memaki. Dan kadang laki-laki ini juga memaki istrinya kok lagi palak-palaknya. Dia ada masalah tempat kerja dibawa-bawanya ke rumah. Dan karena malah istrinya. Bisa juga laki-laki bisa seperti itu. Nah, dari itu nanti si istri ini dia gampangan stres. Gampangan depresi dia gara-gara setiap hari suaminya membentak dia bisa juga stres, depresi, dan mengakibatkan juga bunuh diri. Ini yang kita tidak inginkan. Jadi ya, penyebab KDRT itu banyak ya. Mulai dari masalah ekonomi, tadi dibilang Nisa, masalah ekonomi itu paling makan itu. Kalau tanpa ekonomi ini apalagi nggak pandai kita menyelesaikan masalah ekonomi. Nah, kemudian miskomunikasi. Tidak ada komunikasi dalam keluarga, kemudian tidak ada rasa saling percaya terhadap pasangan, tidak terbuka, berbohong, tidak jujur. Itu juga mengakibatkan terjadi KDRT. Pemahaman agama yang kurang juga. Pemahaman agama berarti dia tahu cara memperlakukan pasangan. Cara mencegahnya, carilah pasangan kalian yang baik. Mulai dari sekarang, nilailah pasangan kalian. Bila ada pasangannya, nilailah kemana emosi dia, kemana rasa egois dia. Kalau misalnya lagi berantem, kemana dia berhari-hari apa enggak. Itu bisa kalian nilai sekarang. Ini ke depannya kayak mana sih? Mindset kalian, pandangan kalian ke depannya. Jadi kalian mikir jangan, ya aku sama dia udah bahagia kali sekarang, tiap hari jalan-jalan. Dan itu pikirkan ke depannya. Karena nikah itu kan ibadah yang paling panjang. Yang paling panjang. Jadi jangan langsung milih. Kalau bisa sekali nah. Jangan tuh laki-laki bisa 4 kali ya. Ini asal 3 itu. Yang 4-nya boleh. Boleh. Jangan lagi bisa. Wah, aku boleh 4 kali. Yang 1, 2, 3 bolehlah ngasal-ngasal. Yang keempatnya ini betul. Tapi kalau yang keempatnya itu betul-betul dia cari juga. Kan bisa juga belajar dari pengalaman. Oke? Oke, setelah kesimpulan tadi, coba minta komitmen dari kalian. Apa komitmen kalian yang kalian tanamkan pada diri kalian setelah mengetahui KDRT itu tadi? Apa yang harus kalian tanamkan pada diri kalian? Oh, misalkan kalian mau mencari ini, jadi pasangan ini harus bekerja keras. Ayo, dimulai dari siapa? Siapa dulu? Ayo, Fikri. Saya ingin menjadi sukses dulu, biar tidak ada pertengkaran dalam rumah tangga. Karena ketika sukses, semua akan berjalan lancar. Oke, bagus sekali. Ayo, yang lain. Ani. Saya mau menempuh pendidikan dulu, karena nanti kan anak juga kan yang ngasih pendidikan terutamanya itu kan seorang ibu. Jadi ibu harus berkualitas pendidikan. Oke, bagus. Ani, yang lain? Nisa. Jadi ini nanti saya sama calon saya itu harus sama-sama mapan, berpendidikan. Jadi sebelum nikah minimal harus punya 1 rumah dulu lah sebelum nikah ini. Target 1 rumah. Iya benar. Jadi kan kalau udah punya rumah sendiri itu udah enak, ada tinggal sama mertua. Pun salah satu pertengkaran itu pasti karena sama mertua. Rumah nggak ada isinya, Mbak. Komitmen yang lain? Devi. Kalau saya sih fokus memperbaiki diri dulu nih, karena kan jodoh itu cerminan dari diri sendiri. Itu yang mau aku jawab tadi. Baik, jodohnya kita juga harus baik dulu. Oke, yang lain, ayo Dita, Dinda, sama Amel belum? Sama? Nah, Farhan, ayo Farhan. Ada dia. Awalnya harus mencari wanita yang bisa merawat anak dan Oh, jadi dia buat wanita yang pas
jangan yang mau sempurnanya tapi diri kita nggak sempurna. Dia sempurnakan diri kita dulu nih. Kayak ini menerima apa adanya. Enggak lah nih, enggak juga nih, dicari dulu lah yang bagus-bagus nih. Ya, tapi sampai memantaskan diri juga. Berarti kita sambil merubah diri, kita cari juga orang yang baik juga. Amel, Amel apa Amel? Kalau bisa nih kan si nanti kan pasangan kita kan kayak dia juga punya uang, kita juga bisa punya uang gitu kan. Jadi kalau misalnya kayak ketika kayak apa namanya ekonomi kita tuh kayak mulai Penurun. ada kesalahan gitu kan nih, ada itu kayak jadi kayak kita tuh masing-masing kayak punya ini kayak punya pegangan gitu kan nih. Terus apa namanya lebih pandai mengontrol emosi. Oke, udah semua ya? Udah, Mi. Oke, bagus-bagus sekali komitmen kalian. Kami harapkan kalian camkanlah dalam diri kalian. Kalian tanamkanlah sesuai dengan apa yang kalian bilang. Kami doakan kalian semoga menjadi orang sukses. Amin. Dan juga harmonislah rumah tangga yang kalian jalani nanti. Ya, sakinah mawaddah warahmah. Kemudian kami minta ini pesan dan kesan kalian selama mengikuti kegiatan kita pada siang hari ini. Mulai dari Anissa. Bimbingannya asik nih, jadi dapat wawasan juga seru, dapat pengalaman baru dari kawan-kawan, jadi tahu kayak mana kawan ke depannya juga. Bagus. Yang lain pesan dan kesan. Ayo kita. Kayak menambah wawasan Mi, menambah kepercayaan diri dalam mengajukan pendapat demi di hadapan banyak orang. Ya, yang lain bagus. Ya, Ani. Mempersiapkan diri untuk kedepannya gitu Mi, karena dari bimbingan ini kan kita ada belajar gitu. Bagus. Yang lain gimana nih? Pesan dan kesannya harus semua ya. Dari Fikri. Pesan dan kesan. Pesan saya sih kalau dalam mengikuti diskusi ini kayak lebih terbuka lah kita semua juga, kayak sama-sama meluapkan isi hati kita, apa yang unek-unek dalam hati kita. Jadi kita itu dari hati si kawan ini bisa mengambil kesimpulan untuk melengkapi hati kita ini. Gitu dia. Jadi sama-sama ada hikmah dan manfaatnya untuk kita juga. Gitu. Bagus sekali. Ayo Farhan. Dari bimbingan ini kita bisa belajar untuk kedepannya memilih pasangan yang baik dan benar. Jadi lebih ke pasangan ya kan. Ayo, Devi udah. Jadi dari bimbingan kelompok ini saya dapat pelajaran bahwa kita bisa tahu dari pendapat kawan-kawan yang lain juga. Jadi kita nggak hanya fokus sama satu sudut pandang aja. Jadi ada banyak sudut pandang. Ayo, yang lain. Coba. Ayo, Dinda. Saya lihat. Selain nambah wawasan nih sama bisa terkeluarkan isi hati atau unek-unek itu, dari game tadi nih saya dapat pelajaran. Jadi ini otak kanan kirinya harus sejajar, harus seimbang. Ya, Mi. Saja, Mi. Lebih panikan tadi ya kan? Iya. Udah katanya kayak itu, kata kuncinya kayak itu udah panikan dia. Setiap udah ini langsung gini. Ada sinya. Ayo, Amel ya. Amel kesannya ketawa-ketawa aja gitu. Walaupun banyak ketawanya tapi kayak kita dapat ilmu gitu kan. Jadi kayak apa namanya? Ya ini sih dapat ilmu. Oke, pesan dan kesan kalian bagus. Kami harapkan juga kedepannya kita dapat seperti ini ya, saling berkomunikasi, saling menjalin silaturahmi. Kemudian ini, kalian mau nggak sih mengadakan bimbingan ini lagi? Mi. Nah, kira-kira kapan ini? Minggu depan. Minggu depan. Minggu depan, Mi. Mana? Di tempat yang berbeda loh. Tempat yang berbeda. Oke, kita cari ya minggu depan. Kemudian di waktu Hari ini juga nih, tapi beda waktu. jam Sama, tapi Mi lebih cepat jam 1 aja Mi. Iya. Habis Oke, dengan materi yang berbeda ya. Kita bicarakan lagi di minggu depan di tempat yang berbeda, di waktu yang berbeda, dengan suasana yang berbeda, di hari yang sama, dengan orang yang sama. Mungkin nanti nambah-nambah lagi. Ya itu aja. Kemudian materi juga yang berbeda ya. Jadi mau mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada kalian sudah berbagi ilmu dengan Umi juga. Umi dapat berkenalan dengan kalian. Sebelumnya kan kurang mengenal kalian. Gimana sih kalian kalau dalam berbicara? Kalian terbuka sekali. Mengucapkan terima kasih kepada sudah terbuka mengemukakan pendapatnya, berbagi informasi, tukar pikiran sama kawan-kawannya. Padahal kan sekelas, tapi ada bimbingan ini kan semakin dekat. Semakin dekat. Saling, walaupun kalian ini
ketawa-ketawa. Tapi kan ketawa-ketawanya ada hikmahnya. Iya, Ada manfaatnya. manfaatnya, Iya. dapat ilmu. Kan biasanya kalau ketawa-ketawa banyak-banyak kan juga nggak boleh. Ketawa banyak dapat berlebihan, terlalu berlebihan. Jadi diharapkan kita dapat seperti ini lagi. Kemudian sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, marilah kita mengucapkan hamdalah Alhamdulillahirabbil alamin. Diakhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berdiri semua nak. Ayo Nara dulu kita ya. Ayo Nara keliling sampai tepuk tangan. 1, 2, 3. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Sayonara, sampai berjumpa lagi. Buat apa susah, susah itu